Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Selamat siang para sedulur-sedulur yang saya cintai. Jumpa lagi di kanal YouTube-nya Pak Dikun. Oke para sedulur, jadi saat ini kita semua sudah bisa menyaksikan bahwasanya seluruh wilayah di Indonesia ini sudah mendapatkan gubernur dan wakil gubernurnya, serta bupati dan wakil bupatinya, serta wali kota dan wakil wali kotanya. Karena memang saat ini udah usai pilkada serentak tahun 2024 sudah selesai, dan alhamdulillah kita semua patut bersyukur bahwasanya pilkada ini berjalan dengan aman, tentram dan lancar semuanya. Dan memang kita kemudian juga patut apresiasi kepada presiden kita yang baru, Bapak Prabowo Subianto, yang memang sepertinya memang dia ini piawai ya, untuk menjaga stabilitas daripada perpolitikan, atmosfer perpolitikan di negeri kita. Banyak orang yang kemudian mengatakan bahwasanya Pak Prabowo Subianto dan memiliki jarak ya dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Banyak yang kemudian berkata seperti itu. Kalau menurut saya sendiri sih enggak ya. Kalau saya pikir Pak Prabowo Subianto ini, presiden kita ini sangat respect sama Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Mungkin kita harus analisa ke belakang, kita lihat ke belakang. Contoh ketika kemudian Mahkamah Konstitusi mengeluarkan keputusan untuk revisi Undang-Undang Pilkada, yang dulunya memang pilkada itu memang salah satunya memang untuk mengajukan calonnya partai atau gabungan partai harus memiliki 20% suara di DPRD setempat gitu kan. Nah ini tampaknya memang kalau kemudian itu kemarin diterapkan, PDIP banyak kemudian calon-calonnya yang kemudian pastinya akan susah untuk dicalonkan. Yang kalau kita lihat cuman PDIP itu kemarin yang bisa nyalonkan sendiri ya Jawa Tengah dan di Sumatera Utara, teman-teman. Belum lagi yang di bawah-bawah, itu kan repot ya. Sampai kemudian MK menelurkan putusan Mahkamah Konstitusi tentang revisi Undang-Undang Pilkada. Jadi thresholdnya dikurangi ya, dikurangi berapa ini, disesuaikan dengan jumlah penduduk di tempat pemilihan gitu kan. Yang mana ini kemudian kan memang sempat ya ketika undang-undang tersebut harus mendapatkan persetujuan dari DPR. Ternyata banyak kemudian dari wakil-wakil partai di DPR, wakil-wakil rakyat di DPR yang kemudian juga ingin menganulir undang-undang tersebut. Mau direvisi itu akan direvisi lagi. Dan tentunya kalau kemudian memang kemarin hal tersebut dilakukan ya PDIP juga pastinya kan banyak calon-calonnya yang nggak bisa maju gitu kan. Yang ini kemudian menuai kontroversi di masyarakat, turunlah semua kan, mahasiswa, sivitas akademika, aktivis demokrasi, semuanya turun semua. Sampai kemudian memang melakukan demonstrasi besar-besaran gitu kan. Yang mana kalaupun memang itu kemarin tetap DPR bersikeras untuk kemudian untuk merevisi lagi revisi undang-undang pilkada itu, atau kemudian mengcancel undang-undang tersebut, juga beliau nggak bisa berbuat banyak karena memang kubu satunya yang cuman bertahan, yang minta kemudian mendukung revisi undang-undang pilkada dari MK itu cuman PDI Perjuangan gitu kan, yang notabene suaranya cuma 16% ya dari DPR RI gitu kan. Sedangkan di seberang ada Koalisi Indonesia Maju Plus yang memang kemudian suaranya ada 84% gitu kan. Artinya kalau voting ya kalah gitu kan. Tapi memang saya melihat kemudian kan di situ juga ada pastinya ininya kan, kalau analisa saya memang ada kebutuhan kebijakan atau dari rasa patriotisme dari Pak Prabowo Subianto yang memang kemudian dia kan memang pemimpin Partai Gerindra, dan Partai Gerindra kan memang motornya koalisi Indonesia Maju Plus ya. Dan memang kemudian alhamdulillah gitu kan, yang DPR kemudian menyetujui daripada revisi undang-undang pilkada. Yang banyak kemudian pengamat yakin bahwasanya itu salah satu urun daripada Pak Prabowo Subianto gitu kan, sehingga memang kemudian DPR legowo kemudian untuk kemudian mensahkan undang-undang pilkada, revisi undang-undang pilkada. Hasil kemudian PDIP juga bisa mengajukan calon-calonnya, baik kemudian di tingkat 1 pemilihan gubernur, wakil gubernur, kemudian bupati dan wakil bupati, ataupun wali kota dan wakil wali kotanya.
ini agak sangat kita syukuri, dan banyak para pengamat memang meyakini bahwasanya sikap yang diambil salah satunya dari Koalisi Indonesia Maju itu salah satunya memang kemudian instruksinya Pak Prabowo. Artinya di sini gambarkan bahwasanya Pak Prabowo itu masih respect banget ya dengan PDIP, dengan Ibu Megawati Soekarno Putri gitu kan. Dan kalau kita lihat kan memang berlanjut juga ya, ketika pemilihan ketua DPR itu sebelumnya kan, kalau Kim Plus itu kan suaranya 84% lebih. Kalau mereka mau pastinya ketua DPR juga mereka yang punya gitu, ketua DPR MPR. Karena namanya di parlemen kan, kalau kemudian deadlock pastinya akan ya, voting ya teman-teman. Di sini lagi-lagi PDIP suaranya cuma 16% dibandingkan dengan koalisi yang 84% kan juga kalau voting kalah gitu kan. Tapi lagi-lagi saya lihat ini suatu sikap dan gambaran kedewasaan politik dan kenegarawannya Pak Prabowo Subianto gitu kan. Kalau saya yakin itu kan, beliau ini kan ketua Gerindra gitu kan, Gerindra motornya di Koalisi Indonesia Maju, sampai kemudian Puan Maharani kemudian menjadi dari PDIP menjadi ketua DPR. Ini sangat, kalau lihat hal yang terjadi itu saya apresiasi sekali gitu kan. Saya sangat bangga, senang lihat kemudian punya presiden yang baru yang memang dia pintar, piawai kemudian untuk menjaga stabilitas politik atau atmosfer politik gitu kan. Kalau mau sih sebetulnya juga Puan Maharani pun kalau kemudian sampai deadlock voting, tentunya kalau Kim Plus ngajukan memaksakan gitu kan sampai voting, tentunya tetap kalah ya. Tapi ini gambarkan bahwasanya di belakang keputusan tersebut banyak kemudian para pengamat juga pasti ini juga peran besar dari Pak Prabowo Subianto. Artinya di sini kalau kita lihat presiden kita ini Pak Prabowo Subianto ini masih respect, masih hormat, masih kemudian ya hubungannya masih baik ya dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Karena ini kan DPR-nya kemudian Puan Maharani, baru kemudian yang ketua MPR-nya adalah Bapak Sufmi Dasko ya dari Partai Gerindra. Dan kalau kita lihat kemarin juga kan di peristiwa Pilkada DKI, kalau kita lihat juga kan kemudian kalaupun kemudian Mas Pram dan Bang Dul calon dari PDIP menang di satu kabupaten di Kepulauan Seribu dan 5 wilayah kota di DKI Jakarta, mutlak dia posisinya itu 50,07% ya perolehan suaranya. Tapi kemudian dari kubu Kim Plus kan sepertinya juga sempat mau mengajukan gugatan ya di pilkada, karena kemudian juga dugaan kecurangan katanya di TPS Pinang Ranti. Terus juga ada partai dari anggota Kim Plus yang mempertanyakan tentang partisipasi masyarakat yang rendah gitu kan. Nah ini hal-hal ini kemarin juga sempat saya nggak bayangin kalau kemudian jadi ngajukan gugatan, karena sebelumnya juga kan memang kemudian ada masa yang berdemo di depan KPU gitu kan. Saya nggak ngerti kalau kemudian sampai kemudian di MK, dan kalau kemudian sampai kemudian 2 putaran ini kan pasti biayanya besar, apalagi kalau Jakarta ini memang saat ini bulan Desember mau ke Januari ini kan memang musim hujannya deras ya ini karena perubahan iklim secara global. Tapi lagi-lagi juga para pengamat juga menyatakan bahwasanya ini ada peran besar Pak Prabowo Subianto, sehingga memang sampai detik akhir ya, kemudian di tanggal 11 Desember 2024 sampai jam 11 malam hari Rabu nggak ada juga ya, ternyata kemudian nggak ada gugatan ke MK tentang Pilkada DKI Jakarta ya. Itu sampai deadline-nya ya alhamdulillah. Dan kemudian para pengamat juga menyatakan bahwasanya ini ada peran besar dari Pak Prabowo Subianto. Ini kalau saya lihat memang kalau betul seperti itu memang gambarannya ini sebuah apresiasi besar gitu kan. Saya sangat hormat pada Pak Prabowo Subianto. Kita patut gembira, patut bersyukur punya presiden ya saat ini yang betul-betul piawai menjaga stabilitas politik, bisa menjaga atmosfer politik kita tetap adem gitu kan. Dan ini menunjukkan bahwasanya Pak Prabowo Subianto nggak ada jarak sebetulnya. Pak Prabowo Subianto sama hubungannya jelas dengan Terah Soekarno, dengan keluarganya Megawati, Ibu Megawati Soekarno Putri, dan juga dengan Partai Demokrasi Perjuangan itu betul-betul masih hormat, masih respect gitu kan dari kejadian-kejadian yang saya lihat tadi. Jadi saya yakin kalaupun kemudian memang banyak kemudian yang mengatakan bahwasanya
orang di lingkar kekuasaannya Pak Prabowo Subianto juga masih banyak orang-orang yang memang dari orang-orang dari presiden yang sebelumnya. Tapi memang dari perlahan tapi pasti Pak Prabowo ini orang yang pintar kan, yang cerdas, pintar, ya seorang intelektual yang background intelektualnya juga bagus. Memang kemudian dia juga background militernya ada. Saya yakin dia Pak Prabowo tetap Pak Prabowo yang kemudian juga nggak semudah itu kemudian diatur ataupun diintervensi oleh pihak-pihak tertentu. Tetap dia kayaknya memang masih bisa menjadi harapan kita semua ya, gitu kan. Kalau saya lihat dari kemudian kejadian yang terjadi itu, gitu kan. Karena sekalipun memang kemudian dia memiliki kekuatan yang kuat di parlemen, Kimpres itu 84%, PDIP sebagai oposisi cuma 16%. Tapi dari kebijakan-kebijakan itu saya bisa lihat kemudian memang sifat seorang negarawan, seorang Pak Prabowo Subianto ya. Ini memang saya yakin perlahan kan memang kemudian memang orang-orang yang kemudian nggak kompeten di sekitarnya pun pastinya juga satu persatu juga akan kemudian yang nggak kompeten, yang memang dari masih orang-orang dari yang presiden sebelumnya juga kurang lebih pastinya perlahan-lahan juga kalau nggak kompeten pasti juga akan tersisih gitu kan. Artinya memang kedepannya memang semakin baik ya pastinya hubungan antara Ibu Megawati Soekarno Putri dan juga Partai PDI Perjuangan dengan Pak Prabowo Subianto yang notabene lah ketua Gerindra gitu kan. Apalagi kalau sekarang kita lihat kan Gerindra ini partai yang kuat gitu kan. Calon-calonnya yang menang di pilkada ini kan calon-calon dari Partai Gerindra gitu kan. Di Jawa Tengah Pak Lutfi sama Muhammad Lutfi dan kemudian Tat Yasin ini kan memang calon dari Partai Gerindra. Terus kemudian di Jawa Barat ada Kang Deddy Mulyadi, populer banget nih, yang pemenang mutlak dari satu putaran cukup, itu juga dari Partai Gerindra gitu kan. Di Pilkada Jateng ini kan Sony ini kan juga calonnya dari Partai Gerindra. Ini partai besar saat ini memang. Dan memang kemudian di seberangnya ada partai besar yang lain yaitu PDI Perjuangan gitu kan. Karena PDI Perjuangan sekalipun memang kalah di pilkada gubernur dan wakil gubernur di Pulau Jawa, ya nyaris kan semuanya kalah kecuali DKI Jakarta, tapi di tingkat kabupaten dan kota juga banyak kader-kader PDI Perjuangan yang memang pada menang, dan akhirnya memang kemudian ini dua kekuatan besar dan kita berharap kedepannya mereka semakin akur, semakin erat kerjasamanya. Dan pastinya tentunya kalau stabil politiknya, stabil kemudian juga negaranya gitu kan, atmosfer politiknya stabil, tentunya agenda-agendanya Pak Prabowo sendiri kan banyak gitu kan. Pasti dia punya agenda tersendiri yang memang dia Pak Prabowo tetaplah Pak Prabowo gitu kan, dengan cara dan jalannya dia sendiri gitu kan. Saya juga nggak percaya kalau kemudian beliau memang kemudian bisa diatur-atur oleh pihak-pihak tertentu. Ini orang yang kredibel, yang berjiwa militer, background militernya cukup, background politiknya juga cukup gitu kan, pengalamannya panjang gitu kan, dia punya segudang pengalaman baik di militer ataupun politik. Tentunya dia nggak seperti yang kita bayangkan gitu kalau kemudian bisa kemudian diintervensi oleh pihak-pihak tertentu. Nah itu aja mungkin teman-teman, apalagi kalau kita lihat saat ini kita patut bersyukur. Kalau saya sendiri juga berterima kasih ini ya, salah satunya Pak Prabowo Subianto. Kalau kemudian saya yakin, seperti saya yakin kok kayak pengamat-pengamat yang lain, antara pengamat kan bilang juga itu pasti nggak lepas dari pengaruh Pak Prabowo Subianto, keputusan kebijakan kemudian nggak dari Kimpres kemarin di Pilkada DKI Jakarta nggak mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi. Dan ini memang cara seorang negarawan ya, untuk kemudian menjaga stabilitas politik, atmosfer politik di negeri kita ini. Nah itu aja teman-teman obrolan kita di pagi hari ini. Yang jelas saya semakin berharap semakin kedepannya semakin akrab, semakin erat hubungan antara Pak Prabowo Subianto dengan PDIP, Ibu Haja Megawati Soekarno Putri, Ketua PDIP. Nah itu aja teman-teman obrolan kita. Akhir kata, salam seduluran.